kenapa harus warung itu yang menjadi base initialnya para juri internasional? Padahal Jawa Bongki. yang ini masih seputar yang lagi viral, yaitu juara Piala Presiden. Kemarin saya juga ke sana ya, melihat langsung. Jadi saya melihat langsung juara di juri internasional ya. Yang di juri nasionalnya itu yang juaranya si Anji. Nah, terserang itu juga masih sampai saat ini di para penggemar bonsai Indonesia masih menjadi semacam ya menggelitik, atau istilahnya masih menjadi bahan perdebatan dan pertanyaan, mungkin karena tidak paham, mungkin karena kurangnya wawasan atau gimana. Mungkin Mas Munau sebagai juri ya mungkin bisa lebih objektif untuk memberikan sedikit gambaran mengenai pohon waru yang lagi viral. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pasti sudah melihat ya, walaupun di gambar. Terima kasih Mas Munau. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bonsai waru yang jadi juara di Piala Presiden. Tadi saya sudah singgung, waru itu termasuk aliran apa dulu? Kalau Mas siapa dengan Mas Ri itu termasuk aliran apa? Ekspresi. Itu aliran ekspresionis. Jadi kan sudah saya jelaskan tadi sebetulnya. Ekspresi itu akar tidak dituntut. Yang penting gerak irama batang dipertegas dengan mahkota. Jadi garis ekspresinya itu menggambarkan ekspresi yang sebenarnya, sehingga cabang tidak lengkap, tapi dilihat enak, ketuaannya ya boleh, karena ekspresi itu tidak seperti naturalis. Naturalis harus ada akarnya, karena memang betul tadi perkataan jenengan itu mungkin orang belum paham, karena saya banyak dengar orang itu pertama lihat itu mesti sok akar dan sebagainya. Akar itu kalau di naturalis ya, kalau di ekspresi akar tidak dipertimbangkan, kira-kira begitu. Bonsai waru itu tidak ada akar kan, tapi gerak irama batang dengan pertegasan mahkota itu kan menarik. Ketuaannya juga sangat tua, mungkin sama jenengan bisa tua itu bisa saja, karena umur manusia sama umur bonsai itu kalau dirawat panjang umur bonsainya. Pak Samson saya tahu itu minta panjang umur terus, coba nanti dikasih 70 tahun aja tidak bisa tidur gak enak, makan gak enak, pasti minta mati. Jono ah. Wah, aku menang. Itu contohnya. Nah, yang pohon semakin tua itu sehat kalau perawatannya tepat waktu. Makanya bonsai itu semakin tua semakin mahal. Beda sama kita semakin tua orang semakin payu. Bahkan cara kasarane rongsokan apa saja laku, tapi kena rongsokan manusia orang gelem. Kira-kira gitu penjelasan dari waru. Mungkin ini malah menjadi pertanyaan lanjutan Mas Munau. Di antara sekian ratus pohon yang ada di sana, itu kan semua matang ya, memang semua pohon itu matang, semuanya bagus. Justru yang menjadi pertanyaan kita itu mungkin kenapa harus waru itu yang menjadi base initialnya para juri internasional. Padahal di sana pohon santiki tampil luar biasa, banyak, bagus-bagus. Kenapa di antara beberapa juri itu pasti kesepakatan ya, pasti perbedaan pendapat dan disimbolkan kenapa harus waru itu. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, ini sebetulnya kalimat retoris, kalimat yang tidak perlu saya jawab, karena saya tidak bertugas menjuri milih waru itu untuk menjadi menang, karena saya juri nasional bukan juri internasional. Jadi
Itu tanya saja sama Yuri yang tugas untuk menilai waru itu. Kalau saya menilai waru itu kalah kan, sama Santigi kalah, seperti itu. Karena penjurian kita sama penjurian internasional itu mungkin ada bedanya. Dari kita ada 4 kolom. Pertama penampilan, kedua gerak dasar, ketiga keserasian, keempat kematangan. Tapi kalau juri luar yang saya sering dengar bocoran itu, ketuaan itu sangat penting. Bonce tua sehat itu sangat penting di luar negeri. Jadi proporsi itu kadang nggak dipertimbangkan. Yang penting pohon itu bonggolnya tua, hidup di pot sehat, itu udah luar biasa itu untuk pertimbangan juri internasional. Jadi ada perbedaan antara juri nasional dan internasional. Mungkin cara pandang untuk mengapresiasi itu ada perbedaan itu. Oke? Oke, terima kasih Mas Muna. Jadi memang pada intinya juri itu juga punya apresiasi yang berbeda ya pada setiap pohon. Jadi selain secara objektif, mungkin juga ada faktor subjektif. Banyak faktor yang menentukan atau menilai sebuah karya seni bonsai itu. Ternyata banyak aspek yang berbicara di situ tuh, banyak aspek, dan hal seperti ini yang mungkin kita harus terus banyak belajar ya, karena memang nggak ada habisnya. Betul kata Mas Muna, nggak ada habisnya kita tuh belajar bonsai. Mas Muna sendiri yang sudah istilahnya masternya ya bonsai ya, sudah malang melintang saja mengakui bahwa masih terus belajar. Ini memang apa ya, sharing yang bagus lah buat teman-teman semua. Terima kasih Master Muna. Jadi saya menambahkan sedikit, walaupun saya ini juri itu tidak bisa membela pohonnya sendiri, itu tidak bisa sebetulnya. Juri tidak bisa membela, itu punya teman saya, itu punya adik saya, itu nggak bisa. Karena apa? Saya kasih bocoran. Jadi kita menjuri itu, kita pertama itu ngasih angka. Ketika angka itu kita ngasih tinggi, itu bisa saja nilai kita itu kebuang. Contohnya aku seneng sama Mas Iki, oke, bocorin Mas Iki, tak kasih nilai tinggi, itu nilainya terbuang. Kemudian saya benci sama Mas Tukin ngeluarkan kontes, saya nilai rendah, nilai saya juga terbuang. Artinya kan kita tidak bisa membela pohonnya sendiri atau pohon teman maupun bos kita, karena juri itu tim. Jadi masuk data itu nilai otomatis tertinggi kebuang, terendah terbuang. Itu pun masih diklarifikasi pada evaluasi itu. Misalnya kok di data awal itu bonsai ketemu nilai 321, tapi setelah cross check di depan pohon kok kayaknya kurang. Itu masih ada perdebatan sengit, kira-kira pohon ini layak merah apa enggak. Misalnya nilai itu tidak cocok dengan konteks pohon yang ada di kontes, ya kita turunkan. Sebaliknya, juri menilai di data awal hijau karena tim sudah dikumpulkan, tapi otentiknya kok beda, itu kok bagus. Setelah juri berargumentasi dengan alasan yang logis, itu bisa saja dinaikkan jadi A. Jadi data awal itu belum fix untuk penjurian. Kemudian bonsai itu kita mempunyai seni rancang bangun, dirancang dan dibangun. Itu kental dengan rekayasa. Contohnya ini Mas Tukin, Mas Hastadi ini sedang merekayasa. Karena sangat tidak masuk akal bonsai sekecil itu bisa rimbun tanpa ada rekayasa. Makanya ilmu rekayasa itu kental dengan
pembentukan di Bonsi itu, tapi endingnya seminim mungkin jejak campur tangannya manusia. Walaupun kita merekayasa, tidak mungkin cabang itu dibikin ubut-ubutan seperti tali. Artinya kita mengonsep Bonsi itu harus sesuai akal, bisa diterima dengan rasa dan logika. Dirasa kayak kepenak, di logika ya memang logis. Itu seperti itu. Endingnya seminim mungkin jejak campur tangannya manusia, termasuk melilit kawat itu jangan sampai terlalu masuk ke dalam, karena kalau sudah masuk ke dalam itu jejak campur tangan manusianya akan kelihatan terus. Jadi memang kita harus perhatian. Kita boleh pakai kawat, mau sistem cutting, intinya perhatian, karena Bonsi itu lawannya waktu. Kita lengah sedikit, kita akan mundur waktu, paling enggak 1 tahun, setengah bulan, setengah tahun, itu pasti mundur waktu. Contohnya, oh cabang ini waktunya dikawat, tapi jenengan lalai, tidak perhatian, sudah terlalu panjang dan besar, otomatis kan jenengan ngenol lagi, menunggu tunas lagi, itu mundur waktunya. Jadi kita berbonsi itu memang kita harus perhatian, bisa menjiwai apa mintanya bonsi itu. Kalau orang udah biasa terbang di bonsi itu tahu bonsi ini minta apa, itu tahu. Dan kita memang kelemahan-kelemahan di kontes itu pada finishing. Artinya finishing itu menyiapkan bonsi kontes itu salah timing, salah. Makanya jangan heran bonsi kontes di sini pameran nasional bested pindah ke lokalan bendera hijau, itu jangan heran. Karena apa? Waktu di kontes pameran bonsi itu tampil pruning, kelihatan bagus kan. Ada pameran lokal pindah, muncul daun tapi tidak kompak, godang-godang, itu bisa saja kan. Pameran selisih seminggu di sana bested, di sini hijau, itu bisa saja. Kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus yang semeriah-meriahnya untuk master kita.